Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Sapaan Damai Sejahtera pada hari ini. Mari saat ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu besar, anugerah dan kasih-Nya dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk kami selalu rindu Tuhan untuk hidup makin hari makin dekat dengan Tuhan. Karena itulah Tuhan, kami rindu di dalam keseharian hidup kami Tuhan, kami menjadi anak-anak yang mau selalu rindu untuk berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan yang makin hari makin intim, makin dekat dengan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu juga boleh menjadi petunjuk dan penuntun di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, masih dalam rangka bulan keluarga, dan saat ini biarlah melalui Sapaan Damai Sejahtera menjadi sebuah penguat bagi kita agar kita menjadi keluarga-keluarga yang terus rindu untuk selalu bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Renungan kita pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah nasihat yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi adalah sebuah nasihat supaya jemaat tetap tekun berdoa, menyampaikan permohonan kepada Allah disertai dengan ucapan syukur. Mengapa keluarga damai kita menjadi anak-anak Tuhan yang seharusnya terus-menerus berdoa? Di dalam nasihatnya Paulus terhadap jemaat di Filipi ini menjadi sebuah nasihat yang bersifat sangat relevan dengan kehidupan kita juga di saat ini. Pada waktu itu jemaat di Filipi adalah jemaat yang mengalami berbagai macam pergumulan dan kesulitan. Bahkan Rasul Paulus sendiri menuliskan surat Filipi ketika dia berada di dalam suatu kondisi yang tidak enak, yaitu dia berada di dalam penjara. Namun keluarga damai kita dapat lihat bagaimana Rasul Paulus sekalipun di dalam penjara, dia tetap menuliskan surat Filipi yang seringkali juga kita mengenal surat Filipi ini identik dengan sebutan surat sukacita, karena di dalamnya Paulus banyak memberikan nasihat dan ajakan jemaat untuk bersukacita. Bagaimana caranya Paulus bisa menjadi seorang yang tetap bersukacita sekalipun dia berada di dalam situasi dan kondisi yang tidak enak, yaitu di dalam penjara? Rasul Paulus menuliskan nasihat bagaimana ia dapat menjadi seorang yang tetap bersukacita. Dia tetap jadi seorang yang bisa memiliki damai sejahtera adalah dengan cara dia menjadi seorang yang tetap berdoa, menyatakan permohonannya kepada Tuhan disertai dengan ucapan syukur. Inilah yang menjadi nasihat dari Paulus di dalam di pasal-pasal akhir dari surat Filipi. Keluarga damai, nasihat Paulus ini menjadi hal yang sangat relevan di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang tetap setia menyatakan permohonan kita kepada Tuhan disertai dengan ucapan syukur, atau kita menjadi seorang yang terus berdoa. Karena apa? Seringkali kita anak-anak Tuhan, kita ini tidak imun dengan yang namanya kesulitan, persoalan, tantangan, masalah dalam kesehatan kita, masalah di dalam keluarga, masalah di dalam keuangan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan yang juga begitu cepat di masa kini, itu juga seringkali menjadi hal yang mengakibatkan kebingungan dan ketakutan bagi kita anak-anak Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menjadi orang-orang yang mengalami
yang namanya kekhawatiran dan juga kecemasan. Karena itulah firman Tuhan memberikan cara yang jauh lebih baik untuk kita meresponi segala pergumulan, kesulitan maupun perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang jauh lebih baik, yaitu membawa permintaan kita kepada Allah yang dilakukan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal ini membawa sebuah kuasa yang besar. Kita bisa melihat akibatnya, bahwa ketika kita menjadi orang-orang yang menyatakan keinginan kita pada Allah dalam doa dan permohonan dengan disertai ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, memang doa bukan sekedar kata-kata mantra yang bekerja secara ajaib. Dan doa juga bukan alat untuk kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan ketika kita menyatakan permintaan kita. Namun kita tahu bahwa melalui doa itu memberikan sebuah kuasa yang luar biasa, yaitu kita diberikan sebuah damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, yang akan memelihara kita, menjauhkan kita dari kekhawatiran, melindungi hati dan pikiran kita dengan ketenangan. Keluarga damai seringkali kecemasan dan kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah, bahkan mengakibatkan kita semakin terpuruk. Tetapi dengan adanya damai sejahtera, itu menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera itu kita dapatkan dari hasil kita membangun hubungan dengan Allah. Damai sejahtera kita dapatkan ketika kita mengalami rekonsiliasi diri kita dengan Allah melalui kematian dan kebangkitannya dan iman percaya kita padanya. Keluarga damai sejahtera Allah membuat kita kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan. Rasul Paulus sendiri sudah mengalami ketika dia berada di penjara, dia dianiaya, tapi dia dapat tetap memancarkan sukacita dan kedamaian. Bahkan dia tetap dapat dipakai menjadi berkat dengan dia menuliskan surat Filipi ini kepada jemaat di Filipi, bahkan untuk menguatkan jemaat yang pada waktu itu berada di dalam kesulitan. Keluarga damai, dengan berdoa kita mengakui kehadiran Allah dan mempersilahkan kuasa Allah masuk dan menguasai kehidupan kita. Dialah yang menjadi Raja yang berdaulat, yang meskipun terkadang jawaban yang diberikannya tidak selaras dengan harapan kita, akan tetapi damai sejahteranya memungkinkan kita untuk bisa melangkah maju dan percaya kepadanya, bahwa sebenarnya jawaban doa itu tidak ada yang tidak sesuai dengan harapan kita, namun justru malah lebih baik. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang mau membangun kebiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita juga membawa keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mau berdoa, menyampaikan rasa permohonan, keinginan kita kepada Tuhan yang disertai dengan ucapan syukur. Maka percayalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita sekalian beserta dengan keluarga. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jikalau kami memiliki Allah seperti Engkau yang berjanji untuk mau selalu menyertai kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau mendengar dan Engkau juga rindu supaya kami anak-anak-Mu hidup dekat dengan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk mau menjadi anak-anak Tuhan dan juga keluarga-keluarga yang mau terus-menerus berdoa, membangun relasi yang makin intim dengan Tuhan. Kami percaya melalui kuasa doa itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal itu pasti akan kami rasakan ketika kami menjadi orang-orang yang selalu hidup dekat dengan-Mu. Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.